Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fitrian Nurjanah, Miratul Solehah, dan Lici Lestari, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap, yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Ansari, MPDI. A. Pengertian kompetensi sikap. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Afektif adalah perasaan yang dimiliki seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Konatif adalah perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. B. Ruang lingkup penilaian kompetensi sikap. Dalam ranah sikap itu terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu 1. Kemampuan menerima. Kemampuan menerima atau memperhatikan adalah kepekaan seseorang dalam menerima stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. Kemampuan menerima atau memperhatikan juga diartikan kemampuan menunjukkan perhatian menerima fenomena dan stimulus, atau kemampuan menunjukkan perhatian yang terkontrol atau terseleksi. 2. Kemampuan merespon atau menanggapi. Kemampuan merespon adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut-sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 3. Kemampuan menilai atau menghargai. Kemampuan menilai adalah kemampuan memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan. 4. Kemampuan mengatur atau mengorganisasi. Kemampuan mengatur atau mengorganisasi adalah kemampuan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada pembaikan umum. 5. Kemampuan berkarakter. Kemampuan berkarakter adalah kemampuan memadukan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. C. Kelebihan dan kelemahan penilaian kompetensi sikap. 1. Kelebihan dari penilaian kompetensi sikap adalah dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses belajar mengajar, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dapat mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan, mengajak peserta didik untuk bersikap jujur, mengajak peserta didik menjalankan tugasnya tepat waktu. Sikap peserta didik terhadap pelajaran dapat diketahui, dapat mengetahui faktor-faktor keterbatasan peserta didik, dapat melihat karakter peserta didik. Peserta didik akan termotivasi untuk terus berbenah diri, dapat meredam egoisme individu setelah diberitahu sikapnya. Peserta didik dapat lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Peserta didik bisa saling bekerja sama dan saling menghargai antar teman. 2. Kelemahan dari penilaian kompetensi sikap adalah sulit dilakukan pada peserta didik yang terlalu banyak, membutuhkan waktu penilaian yang tepat, memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama, menuntut profesionalisme guru, penilaiannya subjektif, kurang dapat dijadikan acuan karena sikap peserta didik berubah-ubah, terlalu banyak format yang melelahkan guru. Sulit mengadopsi sikap peserta didik yang beragam, sulit menyamakan persepsi karena latar belakang berbeda. Sikap peserta didik yang kurang terbuka menyulitkan penilaian, sangat tergantung
menghitung situasi yang sedang dialami peserta didik. Jawaban peserta didik sulit diuji kejujurannya. Guru lebih menanggapi peserta didik yang aktif saja, kadang tidak sejalan dengan inteligensinya. D. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap. 1. Observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 2. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dengan konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. 3. Penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Wawancara. Wawancara merupakan teknik penilaian dengan cara guru melakukan wawancara terhadap peserta didik menggunakan panduan wawancara yang ingin digali dari peserta didik. Sekian, terima kasih materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.